Dalam hidup saya sewaktu saya berziarah. Jadi kami para imam Ordo Salib Suci itu hanya boleh berziarah 5 tahun sekali keluar. Saat saya ziarah pertama kali ke Israel, dan kami sebelum ke Israel kami ke Mesir. Karena di sana ada sebuah situs yang besar yaitu Gunung Sinai. Kita harus berangkat dari St. Catherine itu pukul 2 pagi supaya kita sampai ke puncak dan bisa melihat matahari terbit. Itu adalah the peak hour-nya. Dan karena berjalan pagi-pagi saya sudah membayangkan gunung, paling-paling kayak di Indonesia lah gitu. Saya kan bukan orang yang aneh dengan outbound, saya senang jalan. Saya sudah membayangkan gunung, oke. Gitu. Kita jalan. Ada beberapa yang naik unta yang tidak kuat. Kita bawa senter, saya hanya bisa melihat batu-batu saja di perjalanan. Sesampai di satu titik di mana kita beristirahat, kita minum, kita harus mengakhiri perjalanan dengan menaiki tangga kurang lebih 730 atau 750 anak tangga yang dibuat oleh para rahib zaman dahulu. Itu titik untuk sampai puncak Gunung Sinai. Site tempat yang dipercaya Musa mendapatkan 2 loh batu perintah Allah. Sampai sana saya itu kadang-kadang ziarah itu kan umat itu senangnya potret. Sedikit-sedikit foto gitu. Doanya jadi gak kebagian. Maka saya menjauhi umat. Dan kebetulan di sana ada tulisan bagus banget di setiap tempat. Keep silent please. Keep silent please. This is the holy place. Oh oke. Saya ke pojok. Waktu itu masih gelap. Dan saya diam sendirian. Saya melihat matahari mulai terbit. Kaget sekali. Lama-kelamaan saya bisa melihat gunung itu seperti apa. Seperti samudera batu semuanya. Gundul, padang, batu. Dari kiri, kanan, depan, belakang saya hanya bisa melihat batu semuanya. Dan di atas itu. Dan waktu saya begitu kagum dengan pemandangan dan warnanya yang begitu indah. Sayup-sayup terdengar gereja Katolik Ortodok bermazmur. Mazmur Katolik Ortodok itu hanya 2-3 nada. Sederhana. Tapi melantunkannya membuat kita tenang. Dan tanpa sadar saya meneteskan air mata. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, saya bisa mengagumi tempat ini. Saya bisa merasakan Musa pada saat itu betapa kecilnya dia. Dan akhirnya saat itu saya berkata, Tuhan, saya berjanji. Sampai mati saya akan jadi imammu. Pengalaman pengalaman takjub, pengalaman kagum kepada Tuhan dialami oleh Yesaya tadi. Yesaya mendapatkan visium, dia melihat Tuhan dikelilingi oleh para serafim. Dan pada saat melihat kedahsyatan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Yesaya berkata, aku ini orang yang najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir. Celakalah aku. Jadi memang dalam tradisi perjanjian lama orang bertemu Tuhan itu pasti mati. Maka Musa pun waktu bertemu Allah dia menutup wajahnya. Dan pada saat Musa telah bertemu Allah, orang-orang Israel bisa melihat wajah Musa seperti terbakar. Cerah, terang. Karena sinar ilahi.
Bacaan kedua kita bisa melihat Rasul Paulus. Paulus mengatakan dirinya rasul. Kita kenal 12 rasul. Tapi Paulus mengatakan saya rasul terakhir. Dan saya pun melihat Yesus. Dan dikatakan oleh Paulus sendiri, saya ini rasul yang paling hina dan paling tidak layak. Karena saya menganiaya pengikut Kristus. Peristiwa ketiga, peristiwa perjumpaan dengan Allah kita lihat dalam pribadi Simon Petrus menurut versi Lukas. Jadi dalam versi Lukas ini terjadi di bab 5. Pada saat itu Yesus mengajar di Danau Genesaret. Anda ya sudah tahu ya, mau namanya Genesaret, Tiberias, Galilea itu danau yang sama. Tapi namanya berbeda-beda. Lalu setelah mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Padahal Petrus baru meringkesi, membereskan jalannya. Maka Petrus berkata, Guru, sepanjang malam kami sudah menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Jadi Petrus itu berkata, ikan sebesar kelingking aja gak ketemu gitu ya. Dan kalau Anda ingat, kalau Anda pernah tahu tradisi petani, tradisi nelayan, ada hal-hal yang membuat tabu. Saya ingat kalau ke Pangandaran naik perahu, selalu tukang perahunya berkata, jangan manggil Nyi Loro Kidul ya, jangan manggil. Karena kalau manggil Nyi Loro Kidul, tiba-tiba akan terjadi musibah. Jadi kita tuh ada sebuah tabu-tabunya. Sama kalau jalan ke ujung kulon pun jangan manggil nama buaya gitu ya. Kalau nama buaya pakai nama nenek gitu ya. Jadi jangan kata buaya gitu. Nah, sama bagi orang Israel, kalau mereka sudah semalaman cari ikan dan gak dapat, tabu pergi lagi untuk cari ikan. Tetapi Petrus pada saat mendengarkan Yesus, dia lebih percaya pada kata-kata Yesus. Kenapa? Karena Petrus sudah mengalami dan melihat kata-kata Yesus ada kuasa. Baca di bab 4. Di bab 4, Lukas bab 4 ayat 39, Yesus mengajar dan semua orang takjub pada dia. Bahkan dengan kuasa Yesus mengusir roh jahat. Bab 4. Bab 4 berikutnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi memang Petrus itu sudah melihat bahwa Yesus kalau berbicara ada kuasanya. Maka Petrus menjawab apa? Karena engkau berkata, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang dia dapatkan? 2 perahu hampir tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang ditangkap. Menyaksikan ini, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan tinggallah, pergilah. Karena aku ini orang berdosa. Nah, sekarang saya tanya. Jangan Anda mendengar terus. Bertanya dong. Jangan langsung tunduk. Dari 3 peristiwa, Yesaya, Paulus, dan Simon Petrus. Apa yang sama dari pengalaman mereka? Bapak Anton. Lektor. Apa yang sama? Sama-sama mereka laki-laki, betul. Apa yang sama, lektor? Mbak? Awalnya tidak percaya dengan Tuhan, kemudian
percaya dan mengikuti Tuhan Yesus 50. Saya cari yang 75. Kur yang kipas-kipas. Anda kan kipas-kipas jangan supaya otaknya menguap gitu ya. Apa yang sama dari 3 pengalaman ini? Baik, masih direnungkan oleh beliau. Kita tunggu minggu depan ya jawabannya. Oke, janji. Sip. Yang sama dari pengalaman mereka adalah apa? Mereka bertobat. Mereka merubah hidup. Mereka mau diatur oleh Tuhan. Maka Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Maka Paulus berubah hidupnya dari penganiaya menjadi pewarta Kristus. Simon Petrus berubah hidupnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini perubahan. Jadi perjumpaan dengan Allah, Bapak Ibu yang terkasih, harus melahirkan pertobatan dari tidak percaya tadi, ketidakpantasan. Namun yang lebih penting adalah apa? Semakin mau merubah jalan kehidupan. Ini yang sering kali saya senang sekali dengan beberapa bapak-bapak. Dia ikut kursus evangelisasi pribadi yang tadinya hidupnya ngawur, ngaco, tidak bertanggung jawab, judi, minum, berubah kehidupannya. Ini bukan semata-mata usaha, tetapi karya Allah ada dalam hidup dia. Bisa terjadi, bisa. Waktunya Tuhan. Asal orang itu mau menyediakan dirinya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan pengalaman Allah. Ada orang-orang tertentu juga yang ikut perayaan Ekaristi. Mendengarkan firman Allah, terketuk hatinya dan berubah kehidupannya. Ada. Suatu hari saya sedang rekreasi dengan teman-teman imam yang satu angkatan dengan saya. Waktu itu Monsinyur belum menjadi uskup, jadi kita berendam sama-sama. Pada saat kita berendam biasanya kita cari yang sepi sekali, di mana orang-orang tidak datang malam Jumat. Biasanya ada ketakutan kalau malam Jumat. Karena malam Jumat itu kan makhluk-makhluk halus berkeliaran, termasuk kita berkeliaran. Jadi kita itu berendam di Ciater. Betul, sepi banget. Sampai tukang karcisnya datang. Bapak manusia kata saya itu. Jarang loh Pak malam Jumat. Ya memang kita manusia aneh kata kita. Dan kita berdelapan berendam. Tiba-tiba ada orang lain juga masuk 2-3 orang. Saat berendam tiba-tiba seorang bapak datang kepada saya dan berkata, ini Romo Eko ya? Aduh kata saya. Padahal saya cuma pakai celana pendek doang. Namanya berendam, masa pakai jubah gitu ya. Kalau pakai jubah bukan berendam, tidur itu namanya gitu. Lalu akhirnya, ya Pak betul saya Pastor Eko. Dia berkata, Pastor terima kasih ya. Ada apa Pak? Saya pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Dikala ditinggalkan istri saya dan anak-anak saya. Saya penjudi berat Pastor. Saya putus asa, saya tidak bisa lepas dari kesenangan saya berjudi. Suatu saat pastor mengadakan sebuah kebangunan rohani. Dan pastor berdoa, saya merasa disentuh oleh Tuhan. Sejak saat itu saya berhenti berubah. Saya tidak berdoa supaya istri saya kembali lagi, anak-anak kembali lagi pada saya. Saya hanya berdoa, Tuhan biarkan saya bertahan dengan kebaikan. Dan sekarang pastor walaupun istri dan anak-anak belum kembali pada saya, hati saya sudah damai. Saya sudah sukacita. Saya tahu istri saya pergi, anak-anak saya pergi karena kesalahan saya.
Saya tidak mau mati sebagai orang yang konyol, tidak tahu diri. Saudaraku, pengalaman dikasihi, dijamah Tuhan tanpa membawa perubahan hidup bukanlah pengalaman iman sejati. Pengalaman dengan Tuhan yang tidak merubah hidup Anda adalah pengalaman kegagalan cinta Allah tumbuh dalam hati Anda.